Ya, kita akan lanjutkan video part ke-6. Silakan dibuka Revit-nya. Lalu saya coba ke 3D dulu. Saya ini ada beberapa simulasi ya. Jadi saya udah menemukan Revit family dari closet, kemudian shower, lalu items electrical yang bisa kita gunakan gitu ya. Saya nanti akan berikan lokasi filenya di Google Drive di file folder sharing kita. Dan sekarang saya coba untuk membuka Revit family-nya. Saya akan load biasa aja. Setelah kalian download file family-nya, tarik seret aja, nggak apa-apa, tarik seret dari folder ke Revit-nya seperti ini. Ya, override the existing version and its parameter values, nggak apa-apa. Diklik aja, kemudian taruh di sini dulu. Nah, saya butuh cek dia posisinya di denah. Itu berapa senti kira-kira? Oh, dia posisinya 1693. Ya, kita buat 17 lah ya. Kita buat 17 dari dinding kanan. Pergi ke Revit, kemudian select ini, pakai spacebar juga boleh. Spacebar ya untuk membantu kita memposisikan di mana tempatnya. Ini silakan pakai selection box yang ini. Selection box, turunkan. Nah, ini pakai top view parallel projection kayak di SketchUp. Taruh di sini. Iya. Kita bisa juga ke ini ya, ke data plane, kemudian lantai 1. Nah, ini bisa kita ambil dimensinya dari sini, DI. Lalu kalau misalnya kalian tidak kena ke sisi dinding bagian dalam itu, pakai tab ya sampai dia kena. Dan ini kita buat 1,7 meter atau 1700 mm. Lanjut kita ke shower kali ya. Showernya posisi seperti ini. Lagi-lagi mungkin saya tidak secara spesifik cari apanya family-nya. Nanti saya setelah meletakkan shower ini, saya akan coba kasih tahu lokasi di mana family shower ini saya dapatkan ya. Ya, jadi ini klik kanan, dia base work plan-nya itu dia posisinya di lantai, harusnya di dinding gitu ya. Klik kanan, create similar dulu ya. Create similar. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita atur tingginya. Sebelum lebih jauh lagi, saya mau informasikan bahwa kalau di SketchUp itu ada SketchUp 3D Warehouse. Nah, di sini ada juga namanya Beam Objects. Kalian bisa masuk dan buat akun dari sini. Saya berasumsi bahwa ini kurang lebih kayak ini sih, 3D warehouse-nya SketchUp gitu ya. Nah, ini Revit versinya. Dimana standar-standar merek-merek dunia sih udah ada semua sih harusnya di sini gitu ya. Dan ketika saya ingin mendownload sesuatu, contoh misalnya seperti ini ya. Dia nanti ada pilihan beberapa file. Di download optionnya itu dan ini ada Revit, ArchiCAD, SketchUp, AutoCAD, 3ds Max, MicroStation, dan Rhino ya. Jadi kalian pilih aja Revitnya dan download. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira emang ini kayak kurang merepresentasikan lah ya model kita seperti yang di sini.
Jadi saya coba download satu lagi, nanti juga saya akan taruh di sharing folder kita, folder sharing kita. Saya pakai yang satu lagi, namanya Istanbul ya, shower mix. Nah, saya coba tarik seret ini, saya taruh di sini. Ini saya delete dulu ya. Nah, saya ini kayaknya better lah ya, kurang lebih sama. Nah, kalian bisa juga cek merek kalian, merek showernya di sini. Kalian bisa coba cari juga shower yang sesuai dengan spesifik desain kalian di produk ataupun di BIM object yang di sini ya. Di sini ada banyak. Sebentar, ya di sini ada banyak. Kalian bisa cari sendiri aja. Ini ya seperti itu. Kemudian kita fokus ke modelingnya dulu gitu ya. Nah, saya butuh positioning dari showernya itu kira-kira berapa posisinya dari sini. 550. Ya, jadi saya pergi ke lantai 1. Kemudian saya klik DI aja, ambil sisi bagian dalamnya pakai tab ya. Nah, ini dia, ambil yang ada snapnya itu 550. Nah, itu posisinya seperti itu. Ini saya close dulu, pergi ke 3D. Kemudian selanjutnya saya akan coba cek stop kontak ya. Stop kontak, saya udah ada stop kontaknya itu. Saya buka file rapidnya dulu. Nah, ini kemudian nanti ini juga saya akan provide di sharing folder kita, folder sharing kita, sorry. Nah, ini ada beberapa family yang bisa kita gunakan. Ada yang seperti di sini ya, sectionnya itu yang ini, kemudian yang ini juga, yang ini sama yang ini ya. Nah, ini bisa kita load ke dalam edit family, kemudian load into project, pilih Revit folder project, Revit project kita. Kemudian kita pergi ke 3D. Tadi namanya apa ya? Electrical switch gear ya. Search aja di sini electrical switch gear. Nah, ini. Sorry. Basic komponen di sini harusnya ada sih. Electrical switch gear. Nah, ini dia. Ya, kalau misalnya kalian meletakkan objeknya dan objeknya kalian tidak kelihatan atau nyari-nyari, ya pakai mode wireframe ya. Kali aja dia overlap sorry, sama model yang lain gitu. Nah, ini bisa kalian atur ketinggiannya 500. Kemudian pakai lantai 1. Nah, ini dia udah ada di sini sih. Pakai spacebar ya, jangan lupa juga. Jadi saya perlu mengetahui dia di posisi mana aja gitu ya. Di PDF-nya saya rasa ada. Nah, ini 45 cm dari lantai ya, 45 cm dari lantai, kemudian 60 cm. Nah, kita ukur dari dari gambarin aja deh biar lebih detail. Sorry. Ya, 45. Kemudian kita perlu ngukurnya ini dari dinding supaya lebih detail. Ya, 110 460. Nah, sekarang kita pergi ke Revit-nya. Klik CS, create similar.
3D supaya kita bisa kontrol. Nah, ini posisinya adalah yang soket ya. Soket atau stop kontak. Saya sering kebalik sih, antara dua itulah ya. Pilih aja. Nah, ini yang dua. Nah, ini dia ya. Kemudian kita coba ambil dari section aja kali ya. Lantai 1, kemudian sectionnya go to view, klik kanan go to view. Nah, ini dia. Boleh AutoCAD filenya itu kita hidden dulu biar lebih bagus. VV atau visibility graphic, atau dari sini view visibility graphic, kemudian imported kategori XR Jaden layout dinonaktifkan. Lalu ini, nah ini kan view-nya masih gini nih, jadi tingkat kedetailan ini kita pertajam lagi jadi fine ya. Ini ada coarse, medium, fine. Jadi saya umumnya sih sering menggunakan fine gitu. Kalau kalian bisa memanfaatkan dua yang atas ini silahkan ya. Saya coba kecilkan TL. Kemudian saya akan coba ukur dia. Nah, ini sama aja. Di setiap family itu umumnya ada middle point-nya ya, yang bisa kita snap ke dimensi kita. Klik DI, kemudian kemari. Nah, ini kadang dia nggak kena langsung inner dindingnya ya. Jadi kalian pakai tab selalu. Itu nggak masalah sih menurut saya. 450. Kemudian kita copy CC atau CO 110 tadi ya. Nah, itu. Kemudian kita coba cek ketinggiannya. Harusnya udah pas. Offset from lantai ya 450. Kalau ini kita buat 450. Berarti 490. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, dia ngukur top levelnya ya kalau di parameter ini gitu ya. Sorry. Berikutnya kita akan ke objek yang sini dulu deh, karena ini sama persis gitu ya. Saya ambil dari sini aja dimensinya, middle point, ketemu middle point 2590. Jadi saya tinggal kemari CC 2590. Oke, sudah. Dan saya akan ke atas ini. Saya perlu cek ini 965 ya. Saya buat dulu CC atau CO 965. Kemudian saya perlu cek jaraknya. Ya, kurang lebih kita buat 40 cm aja. 40 mili. Nah, itu kita buat dua ini ya. Tupul sampai dia ketemu, cari aja. Nah, ini. Oke, lanjut. Kemudian kita harus pastikan di sini ada shower. Nah, makanya kita atur dia letak dari sectionnya ya, supaya dia kelihatan langsung. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya jarak pandang ini harus kita atur karena dia cuma sampai sini doang. Jadi harus kita lewatkan ke dinding sehingga dindingnya ini kelihatan gitu ya. Nah, itu. Yep. Nah, soketnya sudah kelihatan gitu ya. Ini trial kita kemarin ya. Nah, selanjutnya apalagi ya? Kita coba cek di sini sudah, ini sudah. Lalu kita buat pintu belakang ini ada soketnya. Soket atau saklar, saya sering kebalik sih antara dua itu sih. 1500 dan jaraknya dari sini 210 deh. Kita pergi ke ini. Ya, go to view, klik kanan go to view. Kita ke architecture, komponen, place a component. Jadi ini salah satu dari komponen ya, ini ya.
Oke, jadi kalau misalnya nggak bisa ditempatkan dalam posisi elevation or section view, pergi ke 3D aja gitu. Gini, klik kanan, create similar, boleh diletak di sini. Pakai parallel projection, top view. Ini section 1 ya. Nah, ini dia udah kelihatan 1500 210. Oke. Pakai dimensi DI, kemudian ukur 1500. Oke, salah. Ambil aja ini bubble-nya ini untuk tarik kemari 1500. Kemudian kita ambil ini 210. Oke, sudah. Nah, kita sesuaikan, dia itu ada stop kontak gini ya. Saklar atau stop kontak, saya dulu lupa. Nah, ini dia. Umumnya ini kan gampang kegeser tuh. Kita klik kanan, select similar. Select all instances entire project. PN aja ya, di pin ya, menggunakan ini PN. Karena ini gampang kegeser seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di mana lagi? Nah, oke, ini lanjutkan juga. Kalian bisa percepat videonya kalau memang ini ya, untuk meletakkan ini. Kalian sekiranya kalian sudah lancar. Setelah kita bereskan ini, kita akan lanjut ke peletakan AC. 460 kali 410 ya. Posisinya itu kita pergi ke 3D lagi. Ini kayaknya harus kita tutup aja deh supaya jangan kebingungan. Ini juga kita tutup family editornya. Kita ke lantai 1. Sorry. Ini klik kanan, create similar. Oke. Nah, ini udah ada nih ya. Section 1. Kita butuh section lagi. Nah, sementara ini aja kita flip gitu ya. Flip aja, flip daripada kita harus buat, itu akan makan waktu. Ya, jadi silakan di flip aja, tekan tombol ini ya. Pergi ke section 2. Nah, di sini kita punya 410 460. DI pakai tab supaya kena inner wall-nya 460. 410. Sorry. 410. Oke, salah. Jadi atur aja ya. Atur aja, dia menggunakan dimensi ini. Positioningnya ini. Dimmer ya. Kemudian jaraknya 110. CC atau CO lagi 110. Sudah, kemudian kita ke atas. Kita ambilin aja ya, middle point-nya biar enak. Oh, kita ambilin aja yang paling atas karena family kita itu menggunakan reference dimensinya itu 1776 ke posisi atas ya. Nah, ini boleh kita ambil di middle point-nya 1070 1775 lah ya. Kemudian positioningnya ini DI, kemudian tab lagi ini supaya kena inner wall-nya, lalu 1070. Oke, sudah ya. Klik kanan, select all instances entire project, baru PN. Jangan lupa di save dulu. Lalu kita akan pergi ke AC-nya ya. AC-nya saya akan pakai, saya dapatnya family itu sama di beam object juga
saat ini saya pakai yang merek Mitsubishi. Kalian bisa cari yang sesuai dengan kriterianya, ataupun kalian bisa edit family-nya sehingga nanti ini ya, family-nya ada di folder sharing kita. Silakan tarik fan coil unit ya namanya. Ini saya perlu tarik dulu ke atas, tarik ke dalam. Fan ya, ini tarik. Kalau misalnya kalian susah dari sini, pakai yang cara tadi aja, architecture component plus a component kemudian fan coil unit. Nah yang ini. Nah kalau misalnya ini tidak ada, kalian buka section boxnya. Ini objeknya sudah kemari ya, pergi ke lantai 1, ini tarik kemari. Dan kita lanjutkan dengan menggunakan spacebar aja supaya dia muter, dan TL karena ini terlalu tebal garisnya. Tarik kemari. Oke, lanjut kita ke 3D ya. Nah di 3D nya itu kita perlu select lagi BX atau selection box, pakai ini. Kemudian tarik ke dalam supaya kita gampang kontrolnya ya. Dan ini kita perlu coba adjust dulu 1500 misalnya. Left. Nah, katakan kita taruh dulu di sini ya. Kita perlu akurasikan ke cat-nya juga boleh. Dari sini kemari itu 85 mm. Kemudian posisi ini kemari itu ya 41, 85 dan 41. Nah ini bisa aja kita MV move ya. Semisal kalian nggak dapat referensinya, bisa pakai wireframe supaya dapat middle point-nya, tapi di sini kita sudah bisa kok. Dan sini kita move ke kanan 85 dan dari bawah kita ke section 2. Nah ini DI lagi, klik sini 1776 ya, kurang lebih seperti itu. Saya kira memang ukuran AC nya agak lebih kecil ini ya, 250 dibanding ini 280 ya, kurang lebih seperti itu. Klik PN juga karena ini gampang bergeser ya. Nah kita coba klik review dari 3D view nya, jangan lupa di save. Yep. Nah untuk aksesorisnya saya kira sudah semua ya. Ini pintu belakang. Iya. Ini pintu belakang ya. Di pintu depan kita nggak punya. Oke, jadi untuk saat ini itu aja di video part 6 ini. Kalian coba untuk googling atau searching di BIM Object. Ini banyak vendor yang udah memberikan Revit family-nya, dan di Indonesia juga saya kemarin di seminar Revit gitu ya, kayak produk lokal juga udah banyak, kayak contohnya Pipa Rucika, mereka juga udah ada Revit family-nya ya. Kalian bisa aja BIM Library Rucika juga udah ada. Jadi beberapa dari vendor di Indonesia itu sudah aware terhadap model mereka itu harus dimodelkan di Revit family. Jadi itu aja di file ini, di part ini. Berikutnya
part 7 kita akan mulai untuk membuat dokumentasi. Yang paling penting itu sebenarnya dokumentasi, karena memang 3D kita udah bener, kita harus pastikan untuk bisa buat dokumentasi ini, karena hasil akhir dari BIM itu ataupun rapid model itu bisa di generate seperti yang dihasilkan di AutoCAD gitu ya. Oke, berikutnya kita akan buat ini, dan gambar 2 dimensinya berdasarkan dari Revit model, kemudian kita buat versi Amoda, sehingga kita akan mencicil template Amoda juga ya. Sekian dan terima kasih, semangat belajar.